Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Seng Yuanlong terkejut terutama karena dibandingkan dengan dirinya sendiri, teknik King Sui seperti mereka mengambil rute yang berbeda tetapi bertujuan untuk tujuan yang sama. Dia melihat ke arah King Sui dan bertanya, "Siapa leluhurmu?" King Sui tercengang, tetapi dengan sangat cepat, dia menemukan apa yang dia maksud dan menjawab, "Pernahkah Anda melihat orang lain yang wilayahnya bisa lebih tinggi dari saya? Teknik ini eksklusif hanya untuk saya sendiri." Kata-kata King Sui agak sombong. "Anda memiliki alam yang sangat menakutkan. Tetapi saya merasa agak konyol ketika Anda mengatakan bahwa Anda bertanggung jawab untuk menciptakan semua teknik itu sendiri. Jangan bicara tentang masa depan. 300 tahun yang lalu, ada seorang pemuda dari Sekte Abadi Naga Hijau yang wilayahnya bisa menyaingi Anda. Saya yakin dia telah meningkat lebih jauh sekarang." Seng Yuanlong memandang King Sui dan berkata tanpa berkedip. Dia ingin melihat tanggapan King Sui. Pasalnya, ia mulai curiga bahwa pemuda ini adalah pemuda legendaris yang sudah dikenal sejak 300 tahun lalu. Bukan hal yang aneh melihat tampilan luar yang begitu muda meskipun dia berusia sekitar 300 tahun. Jauh di lubuk hatinya, King Sui sangat terkejut. Dia tidak terlalu terkejut tentang Sekte Abadi Naga Hijau. Ada cukup banyak dari mereka di dunia ini. Apa yang benar-benar dia kaget adalah pemuda lain yang memiliki alam yang sama seperti dirinya. Sepertinya dia bukan satu-satunya orang yang diberkati oleh dewa. The Green Dragon Immortal Sect tampaknya sangat kuat. Karena King Sui menemukan kesempatan untuk bertanya tentang beberapa berita berguna, dia tentu saja tidak akan melepaskannya. Seng Yuanlong tersenyum dan menatap King Sui. Dia sepertinya tahu apa niatnya. Namun demikian, dia tidak mencoba untuk menolaknya dan berkata sambil tersenyum, "Kuat, mereka sangat kuat. Bahkan Sekte Immortal dibagi menjadi yang lemah, biasa-biasa saja dan kuat. Sekte Naga Hijau Abadi dianggap sebagai salah satu yang teratas di antara mereka. Bagaimana dengan 5 desa abadi sekte?" King Sui bertanya. "Kamu tahu tentang 5 desa abadi? Itu harus menjadi eksistensi yang bisa menyaingi Sekte Abadi Naga Hijau." Seng Yuanlong tertegun sejenak, dan kemudian dia melanjutkan berkata, "Terima kasih sudah memberitahuku. Haruskah kita terus berjuang?" King Sui tersenyum dan bertanya pada Seng Yuanlong, "Baiklah, anak muda, saya tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini." Seng Yuanlong berbalik dan pergi ke seorang pria lanjut usia pada saat dia selesai berbicara. "Saudara Lian Cheng, saya tidak ingin ikut campur, juga tidak pantas bagi saya untuk ikut campur dalam masalah ini. Saya tidak ingin melihat putri saya mengalami masalah apapun." Seng Yuanlong segera pergi setelah dia selesai berbicara. Ini membuat King Sui sangat bingung. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Seng Yuanlong sangat misterius. Dia juga tampaknya tidak takut pada Sekte Abadi Bintang Surga seperti yang dijelaskan Seng Jun. King Sui tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, Lian Cheng Biao sepertinya baru saja tersadar. King Sui telah mengejutkannya sebelumnya dan berhasil membuatnya bingung sampai sekarang. Lian Cheng Biao tahu bahwa dia bukan tandingan King Sui. Tidak hanya itu, tapi ada juga celah besar di antara kekuatan mereka. Tapi dia tidak sendiri. Ada 2 pria tua yang mulai bergerak menuju King Sui. Saat ini, King Sui tidak takut pada mereka. Peningkatan kekuatan yang signifikan telah membuatnya tidak takut. Oleh karena itu, dia dengan cepat menyerang ke arah mereka dan terus melepaskan serangan dari Golden Battle Halberd. Kedua lelaki tua itu yang pertama mengeluarkan senjata mereka. Tidak hanya itu, mereka segera melepaskan jurus pembunuh mereka. Dalam hal ini, King Sui tidak menemukan alasan untuk menahan diri. Terhadap orang-orang yang tidak menunjukkan belas kasihan padanya,
dia akan membiarkan mereka mencicipi obat mereka sendiri, bahkan jika mereka berasal dari klan aristokrat. Orang tua yang disapa Seng Yuanlong sebelum dia pergi, tidak termasuk di antara dua orang tua itu. Mereka tidak jelas tentang kekuatan sejati King Sui. Namun, mereka tahu bahwa pemuda ini tidak mudah untuk dihadapi. Oleh karena itu, mereka sangat berhati-hati saat bertempur. Tidak peduli apakah kamu lawan yang mudah atau tidak, setelah kamu mati, tidak ada bedanya apakah kamu jenius atau idiot. Karena pagoda harta karun takdir surgawi pari, King Sui berhasil mengabaikan serangan hingga 800.000 Dao Force dan gabungan kekuatan dua pria tua itu bahkan belum mencapai nilai yang disebutkan sebelumnya. Konsep apa ini? Mereka tidak dapat membunuh King Sui bahkan jika dia hanya berdiri diam di sana. Golden Battle Halberd segera menyapu. Saat ini, wajah Lian Cheng Biao terlihat sangat pucat. Dia tidak pernah mengira pemuda ini akan menjadi lawan yang tangguh untuk dihadapi. Meskipun di sisinya, masih banyak orang yang belum bergerak, tidak peduli bagaimana keadaan nanti, dia sudah kehilangan wajahnya. Paman kelima, Lian Cheng Biao memanggil orang tua yang disambut Seng Yuanlong sebelum dia pergi. Pemuda ini benar-benar iblis. Orang tua itu berkata perlahan kepada Lian Cheng Biao. Kata-kata ini sangat berarti. Itu bisa berarti bahwa pemuda ini sangat luar biasa dan bisa berguna bagi klan mereka. Itu juga bisa berarti bahwa dia adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi dan tidak baik bagi klan Lian Cheng untuk mengacaukannya. Jenius, setan, mudah bagi mereka untuk mati muda. Haruskah mereka melenyapkannya? Lian Cheng Biao tidak langsung berbicara. Dia tahu bahwa paman kelimanya masih banyak bicara. Begitu hal-hal menjadi terkait dengan klannya, dia juga akan menerimanya dengan lebih hati-hati. Dia akan disiagakan. Dia telah mendengar dan juga menyaksikan pemusnahan banyak klan sebelumnya. Seringkali, hal itu disebabkan oleh masalah yang sangat kecil. Meskipun King Sui mungkin masih sangat muda, dia sangat berhati-hati terhadapnya. Karena seniornya ada di sini, sebaiknya dia membiarkan paman kelimanya menanganinya. Anak muda, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, klan Lian Cheng masih merupakan klan yang berpengaruh. Sejak muda, Nona Seng sudah diatur untuk menikah dengan Biaoer. Ayahnya juga hadir saat pengaturan seperti itu ditetapkan. Bolehkah saya mengetahui alasan mengapa Anda mencoba menghentikannya? Mungkinkah karena menurutmu tidak ada orang dari klan Lian Cheng yang bisa berurusan denganmu? Orang tua yang disapa Lian Cheng Biao sebagai paman kelimanya mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan nada yang tidak terdengar seperti budak atau sombong. Dia ingin menjelaskan dulu bahwa dia berasal dari klan Lian Cheng. Dia memperlakukan King Sui dengan sopan sehingga di masa depan, jika ada keributan yang mungkin menyebabkan kerugian bagi mereka, mereka mungkin masih bisa mencegahnya. Setiap kali lelaki tua itu melangkah maju, dia akan meninggalkan ruang untuk dirinya sendiri. Ruangan itu cukup tepat baginya untuk mundur. Dia tidak ingin memaksakan dirinya ke jalan buntu. Jika tidak, jika terjadi sesuatu, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. King Sui tersenyum. Saya tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Meskipun klan Lian Cheng mungkin sangat kuat dan memiliki kendali atas sekte abadi bintang surga, saya tidak suka melihat teman-teman saya diintimidasi. Saya tidak punya banyak teman, oleh karena itu, masing-masing dan setiap dari mereka sangat berarti bagi saya. Jadi, selama saya ada, saya pasti tidak akan berdiri di samping dan melihat mereka diganggu. Orang tua itu sedikit mengerutkan alisnya. Dia tidak langsung berbicara. Dia tampaknya menimbang pro dan kontra dari masalah ini dan mencari cara untuk menyelesaikannya. Sementara itu, King Sui menatapnya menunggunya untuk berbicara lagi. King Sui juga tidak ingin membuat musuh kemanapun dia pergi. Bahkan jika orang yang ditemuinya belum tentu orang yang baik. Namun, dia tidak takut bermusuhan dengan mereka. Dia menganggap bertarung melawan orang lain sebagai semacam kegembiraan. Meskipun dia tidak mau bertarung dengan orang lain, akan sangat membuat frustasi jika dia harus berhenti terlibat dalam pertempuran selamanya.
Kehidupan seorang prajurit gelisah. Mereka tidak akan pernah berhenti bertarung. Bagaimana dengan ini? Lawan aku. Jika kalah, jangan ikut campur dalam masalah hari ini. Jika Anda menang, kami akan segera pergi dan tidak akan pernah membicarakan pernikahan Biaware dengan Nona Seng lagi. Apakah ini terdengar bagus untukmu? Orang tua itu memandang King Sui dan berkata dengan nada serius. King Sui mengungkapkan senyum tipis. Kata-kata lelaki tua itu tidak sesederhana kedengarannya. Jika dia kalah, jangan bicara tentang dia yang ikut campur dalam masalah ini, dia mungkin akan dibantai di tempat. Namun, jika dia menang, mereka akan melihat potensinya dan menolak untuk bermusuhan dengannya. Orang tua itu adalah yang terkuat di antara kelompoknya. Bahkan jika dia kalah, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah dipukuli. Oleh karena itu, metode orang tua dapat digambarkan sebagai maju jika memungkinkan dan mundur jika sudah waktunya untuk melindungi diri mereka sendiri. Dia telah menyiapkan jalan mundur untuk dirinya sendiri. Namun, itu terdengar sangat adil saat keluar dari mulutnya. Jika ada orang luar yang hadir, itu akan membuat mereka merasa telah menyerah pada King Sui. Bagaimanapun, Seng Jun adalah wanita yang memiliki kontrak pernikahan dengan mereka. Sebelum King Sui berbicara, dia disela oleh Seng Jun. Dia berkata kepadanya, dia sangat kuat. Jika Anda tidak dapat mengalahkannya, hidup Anda akan terancam. Jika Anda tidak bergerak, ada kemungkinan mereka tidak akan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Saat ini, mereka masih belum tahu tentang latar belakang Anda. Seng Jun baru menyadari bahwa dia juga tidak tahu tentang latar belakangnya. Namun, King Sui telah memberitahunya beberapa hal tentang dirinya sendiri. Dia hanya tidak yakin apakah yang dia katakan itu benar. King Sui tersenyum dan menatap Seng Jun. Mereka tidak akan membiarkan orang luar tahu apa yang mereka katakan. Dia melihat tatapan khawatir Seng Jun dan berkata dengan nada percaya diri, jangan khawatir tentang itu, mereka tidak cocok melawanku. King Sui tidak hanya sombong. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya merasakan kekuatan lelaki tua itu dengan sense spiritualnya, dia dapat mengetahui secara kasar di mana mereka berada. Indera spiritualnya masih cukup sensitif terhadap bahaya tertentu. Dalam kasus lelaki tua di depannya, dia tidak bisa merasakannya. Baiklah, saya menerima saran Anda. Saya juga berharap kami dapat melakukan berbagai hal sesuai dengan kesepakatan awal kami. King Sui menyipitkan matanya dan menatap pria tua di seberangnya. Rasa dingin di matanya membuat lelaki tua itu merasa seolah-olah ada duri di punggungnya. Ini adalah pemuda yang sangat berbahaya dengan latar belakang yang tangguh. Orang tua itu sama sekali tidak tahu dari mana pemuda ini berasal. Untuk saat ini, bahkan jika dia bisa membunuh King Sui, dia juga tidak tahu apakah dia akan melakukannya. Bagaimanapun, dia tidak tahu siapa yang ada di belakangnya dan kekuatan seperti apa yang mungkin dimiliki orang itu. Dia tidak yakin bahwa pemuda luar biasa seperti dia tidak akan memiliki kekuatan menakutkan yang mendukungnya dari belakang. Tapi sekarang, sudah mustahil baginya untuk berhenti di tengah jalan. Mengalahkan King Sui tetap menjadi prioritas. Dia bisa mengetahui hal-hal lainnya setelah dia melakukannya. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, maka itu sudah cukup. Di masa depan, pemuda ini pasti akan mencapai hal-hal hebat. Jika orang seperti dia tidak mati, bahkan jika mereka tidak bisa berteman, dia tahu bahwa dia tidak boleh bermusuhan dengannya. Yakinlah. Meskipun saya tidak akan mengatakan bahwa saya orang yang baik, saya juga tidak melihat diri saya sebagai orang yang jahat. Siapapun yang akrab dengan saya akan tahu bahwa saya tidak akan pernah menarik kata-kata saya. Saya benci orang yang melakukan hal-hal berbeda dari apa yang mereka katakan. Tidak hanya menarik kembali kata-kata mereka, tetapi juga berpikir seolah-olah ucapan mereka dapat menimbulkan badai. Hati-hati. Seng Jun mengingatkan King Sui dengan lembut. Baik, untungnya, ayahmu sudah pergi. Jika tidak, ayahmu akan sangat tertekan melawan pertandingan ini. Ucap King Sui, sebenarnya, ayahku sangat mencintaiku.
Seng Jun berkata dengan lembut. Dia tampak agak tidak berdaya. King Sui tersenyum. Aku tahu, sebelum ini, dia mencari kesempatan untuk pergi. Saya adalah kesempatannya. Jika saya tidak ada di sini, bahkan saya tidak yakin bagaimana keadaannya. Tapi berdiri di posisi ayahmu, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan ini. Aku tahu, hanya saja aku tidak bisa memahaminya. Seng Jun memandang King Sui. Setiap orang akan memiliki hal-hal yang mereka tidak berdaya. Saya juga seorang ayah. Semua anak perempuan saya sudah dewasa. Saya tidak akan mencampuri sama sekali tentang pernikahan mereka. Paling-paling, saya akan membantu mereka memeriksa calon pengantin pria mereka. Saya mengerti bagaimana seorang ayah berpikir. Jika dia tidak kehabisan pilihan, dia juga tidak akan membiarkan putrinya sendiri menderita. Ketika King Sui memikirkan King Yon dan Luan Luan, dia merasakan kehangatan di hatinya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus kuat demi mereka. Kamu adalah ayah yang baik, ucap Seng Jun tersenyum. Kamu akan tahu kapan kamu menjadi ibu seseorang di masa depan. King Sui memandang Seng Jun dan tersenyum. Dan ini dia lagi dengan omong kosongmu. Seng Jun tidak marah. Dia hanya merasa sedikit tidak aman. Rasanya sangat jauh baginya menjadi ibu bagi seseorang. Sepertinya begitu jauh baginya. Pikiran seperti itu tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dia juga tidak tahu apakah itu akan terjadi. King Sui berhenti berbicara dan mulai berjalan menuju lelaki tua di kejauhan. Dia memegang Golden Battle Halberd di tangannya sedangkan lelaki tua itu memegang pedang tipis. Itu memiliki panjang 5 kaki dan ketebalan kayu. Tubuhnya terlihat transparan seperti giok. Pedang itu sendiri terlihat samar-samar. Itu juga mengeluarkan aura aneh. Pedang assassin, pedang milik seorang pembunuh bayaran. Selanjutnya, itu adalah senjata kelas artefak semi-divine. King Sui tidak yakin apa yang sebenarnya tidak biasa dengan pedang lelaki tua itu. Bilah pedang terlihat sangat buram dan juga memberikan rasa dingin yang intens. Jika bukan karena penglihatan King Sui yang luar biasa, dia tidak akan memperhatikan bahwa lelaki tua itu memegang senjata. Ini pasti pedang yang sangat tajam. Keduanya tidak melanjutkan percakapan mereka. Dengan saling pengertian antara satu sama lain, mereka melakukan gerakan pada saat yang bersamaan. Booming. Kedua sisi bertabrakan satu sama lain sambil meninggalkan bayangan di tempat mereka melewatinya. Suara keras dari dua logam yang bertabrakan datang. Kedengarannya sangat tajam dan nyaring. Jika ada orang normal, dia akan mati karena gendang telinganya robek. King Sui sedikit menyipitkan matanya. Cahaya terang yang bersinar darinya seperti zat dingin saat dia terus melepaskan Golden Battle Halberd-nya. Gerakan tubuhnya sangat lincah dan juga mengandung semacam ritme. Kekuatan Dewi. Kekuatan Dewi yang kuat memungkinkan King Sui membawa barang-barang berat seolah-olah itu sangat ringan. Serangannya mungkin tidak terlalu kuat, tapi hanya lelaki tua itu yang tahu kekuatan menakutkan yang ada di baliknya. Selanjutnya, lelaki tua itu bisa merasakan bahwa King Sui sepertinya menahan diri. Dia sepertinya menggunakan lelaki tua ini hanya sebagai alat latihan. Memang, itulah yang dilihat King Sui padanya. Dia tidak akan habis-habisan. Faktanya, dia menggunakan lebih sedikit kekuatan dibandingkan dengan pertama kali mereka bentrok. Dia tahu prinsip untuk tidak meremehkan lawannya pada bentrokan pertama mereka. Itulah mengapa King Sui menghabiskan banyak kekuatan untuk itu. Meskipun lelaki tua itu mungkin tampak baik-baik saja, dia sudah menderita luka dalam. Pada bentrokan berikutnya, King Sui menahan lebih banyak lagi. Orang tua itu tahu bahwa dia hanya menggunakan dia sebagai alat untuk melatih kemampuannya. Ketika King Sui akhirnya memutuskan untuk menyerang dengan keras dan melepaskan serangannya terus-menerus, dia tidak bisa melakukan apa-apa selain kelelahan sendiri dari memblokir serangan itu. Saat ini, lelaki tua itu sepertinya dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berbicara. Dia hanya bisa menahan diri terhadap situasi di depannya.
Hanya dia sendiri yang tahu persis kesulitan seperti apa yang dia alami. Kekuatan ini seperti kekuatan raksasa. Setiap pukulan sangat kuat dan sempurna. Dia menderita karenanya. Pukulan itu telah mengguncangnya hingga ke inti, bahkan organnya pun terasa sedikit sakit. Rasanya seperti mereka menembus tubuhnya sekarang. Duar-duar-duar. Suara senjata yang bertabrakan terus terdengar. Booming. Suara itu terdengar sangat tajam seolah-olah bisa menembus lautan itu sendiri. Ding. Suara menusuk telinga terdengar. Selanjutnya, Golden Battle Halberd King Sui bisa dilihat telah mendarat di bahu lelaki tua itu. Beng. Salah satu lengannya langsung menghilang akibat terkena Golden Battle Halberd. King Sui tidak bermaksud agar ini terjadi. King Sui juga tidak mencoba menahan dengan sengaja. Senjata lelaki tua itu rusak. Inilah mengapa Golden Battle Halberd miliknya mendarat di bahu lelaki tua itu. Meskipun dia menahan, itu masih bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh lelaki tua itu dengan kekuatannya saat ini. Lengan lelaki tua itu hancur total. Itu sangat normal bahkan jika dia meninggal dalam pertempuran semacam ini, terutama dalam situasi ketika senjatanya putus. Reaksi orang tua itu cukup cepat. Dia tiba-tiba melompat keluar dari zona pertarungan dan melihat lengan kanannya yang telah dikaburkan oleh darahnya sendiri. Senjatanya juga putus. Rasa sakit yang menyiksa yang dia rasakan di sekujur tubuhnya dan situasi yang tiba-tiba bersama-sama menyebabkan wajahnya menjadi sangat pucat. King Sui berhenti mengejarnya. Dia tidak ingin memusnahkan mereka. Dia diam-diam menatap orang tua itu. Dia sudah mendapatkan banyak hal dalam pertempuran dari sebelumnya. Setelah pertempuran, dia menyadari bahwa dia semakin beradaptasi dengan kekuatannya sendiri. Perasaan bisa mengendalikan kekuatannya sendiri terasa luar biasa hebat. Aku tidak akan menarik janjiku. Bolehkah kami pergi sekarang? Orang tua itu tampak sangat pucat. Dia bertanya pada King Sui secara resmi. King Sui mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia harus lebih kejam, dia tidak boleh mencoba menyelesaikan semuanya hanya dengan membunuh. Seperti kata pepatah, di mana memungkinkan untuk melepaskan orang, seseorang harus mengampuni mereka. Benua adalah tempat yang dipenuhi seniman bela diri. Itu sangat normal untuk melihat situasi seperti itu. Karena dia inferior dalam hal keterampilannya, dia seharusnya sudah bahagia karena hidupnya telah diselamatkan. Orang tua itu segera membawa serta pria itu dan menghilang. King Sui tidak tahu apakah lelaki tua itu akan datang lagi. Hari ini, dia menemukan masalah untuk dirinya sendiri. Jika mereka tahu bahwa dia tidak memiliki latar belakang yang bagus, ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan membiarkan semuanya dengan mudah. King Sui sangat tenang. Mungkin tidak sulit untuk menemukan identitasnya, tapi itu juga tidak semudah yang dipikirkan. Seolah-olah ada orang yang percaya bahwa dia berhasil sejauh ini sendirian. Tetapi jika mereka tahu bahwa apa yang dia katakan itu benar, mereka akan lebih berhati-hati padanya. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi sangat sunyi. Seng Jun berjalan ke sisi King Sui dengan senyum bahagia di wajahnya. Aku selalu berpikir bahwa kamu tidak sekuat itu. Untuk berpikir bahwa Anda sebenarnya memiliki beberapa trik di lengan baju Anda. Sebenarnya kamu tidak salah tentang itu. Saya tidak terlalu kuat. Nyatanya, saya hampir sama dengan Anda. Namun, saya bisa memukul 2 burung dengan 1 batu. Saya bahkan mungkin bisa memukul 3, atau bahkan 10 burung hanya dengan 1 batu. King Sui tersenyum dan berkata. Seng Jun sangat terguncang oleh kata-kata King Sui. Memang, 2 kali upaya untuk separuh hasil, dan 2 kali hasil untuk separuh upaya, adalah 2 hal yang sama sekali berbeda. Setidaknya, dia masih bisa mengerti apa artinya ini. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dia menatap King Sui dengan bingung. King Sui tersenyum. Dia tahu bahwa dia ingin tahu tentang bagian kedua. Dia tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Dia kemudian berkata padanya, apakah kamu tahu tentang para pembunuh?
Mereka adalah contoh paling sederhana memukul dua burung dengan satu batu. Untuk membunuh lawan hanya dengan satu serangan. Serang bagian yang rapuh di seluruh tubuh mereka. Seng Jun sepertinya mengerti sesuatu. Saat Anda mencoba untuk mengalahkan ular, Anda harus memastikan bahwa Anda memukulnya pada titik 7 inci. Jika tidak, ia tidak akan mati bahkan jika Anda memotong ekornya. Ada banyak kelemahan di seluruh tubuh manusia. Beberapa dari mereka bisa langsung menunjukkan efeknya setelah dipukul. Misalnya otak, mata dan leher. Ini semua adalah kelemahan yang jelas. Namun, manusia secara naluriah akan melindungi bagian-bagian tersebut. Karenanya, mereka juga bagian yang paling sulit diserang. Menyerang dengan ceroboh akan memberi lawan kesempatan untuk membalas. Apakah ada lagi kelemahan yang mungkin tampak kurang jelas? Seng Jun bertanya dengan rasa ingin tahu. Titik akupuntur, meridian, dan beberapa sendi yang lebih rapuh. Titik akupuntur terletak di dalam tubuh. Jika Anda tidak berhasil menembusnya, tidak akan ada efeknya. Selain itu, juga cukup sulit bagi seseorang untuk secara akurat menentukan lokasi dan menyerangnya. Di sisi lain, meridian dan sendi tidak mudah diserang. Seng Jun semakin penasaran. Dengan keakraban, Anda akan mempelajari triknya. Meridian mampu memotong sumber kekuatan lawan untuk waktu yang singkat. Sendi, di sisi lain, bisa menyebabkan mati rasa di tubuh mereka. Dalam pertempuran, hanya perlu satu upaya yang berhasil untuk merenggut nyawa lawan Anda. King Sui tersenyum sambil menjelaskan. Seng Jun mengangguk. Hari ini, King Sui membantunya membuka pintu. Biasanya, prajurit tidak akan tahu banyak tentang meridian dan titik akupuntur di seluruh tubuh seseorang. Sebenarnya, ada juga prajurit yang fokus pada meridian dan titik akupuntur. Hanya saja, hanya segelintir yang bisa sukses di dalamnya. Bahkan lebih jarang untuk melihat prajurit seperti itu mencapai level yang hebat di dalamnya. Mereka yang berhasil melakukannya bisa menerobos ribuan teknik dengan satu serangan. Tidak peduli seberapa hebat seseorang telah meneliti tekniknya, dia masih tidak akan mampu menahan kekuatan dahsyat yang hanya bisa dihasilkan oleh serangan ini. Ini adalah jenis kekuatan yang diminta dunia ini. Kekuatan mutlak. Teknik hanya cocok ketika dua prajurit berbagi kekuatan yang sama, atau mungkin dalam kondisi ketika celah kekuatan mereka tidak terlalu signifikan. Jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, misalnya seekor semut, betapapun hebatnya tekniknya, ia tetap tidak akan bisa membunuh seekor gajah. Apakah kamu menggunakan kekuatan semacam ini dalam pertempuran sebelumnya? Seng Jun mengangkat kepalanya dan bertanya pada King Sui. Saya hanya mendekati lawan pada serangan terakhir saya. Namun sebenarnya, begitu Anda mencapai ketinggian tertentu dalam kekuatan, Anda akan bisa mengenai meridian dan titik akupuntur lawan dari kejauhan. Melalui benturan senjata, kekuatan dapat ditransfer dari tubuh seseorang ke tubuh lainnya. Ini juga akan membutuhkan teknik hingga tingkat tertentu untuk memperlambat lawan. Penundaan reaksi dapat mengakibatkan hasil yang fatal. Di sini, izinkan saya membantu Anda merasakan energi ini. King Sui dapat mengetahui bahwa Seng Jun tampaknya sangat tertarik padanya. Dia juga tidak berencana untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri. Hal semacam ini tentu membutuhkan bakat bawaan dan juga waktu. Namun demikian, jika dia benar-benar ingin mempelajarinya, dia tidak akan keberatan mengajarinya juga. King Sui mengulurkan tangannya untuk meraih salah satu tangannya. Setelah itu, dia menyuruhnya untuk mengulurkan tangannya sedikit. Sebuah energi kemudian memasuki tubuhnya dan bergerak menuju tangannya. Ketika itu terjadi, King Sui meraih tangannya dan memukul bahunya dengan itu. Setelah itu tulang selangkah. Tubuh Seng Jun sedikit gemetar saat dia mencoba merasakan kekuatannya. King Sui memegang tangannya sambil terus-menerus memukul meridian dan titik akupuntur di bahunya. Dia melakukannya hanya dengan kekuatan yang sesuai. Ada banyak titik akupuntur di seluruh tubuh manusia. Tetapi ketika datang ke lokasi mereka hanya dapat ditemukan di tempat tertentu di seluruh tubuh. Setelah itu,
King Sui sangat gugup. Setelah melalui titik akupuntur di pundaknya, King Sui tampaknya telah melupakan satu hal saat dia memegang tangannya dan mengarahkannya ke titik akupuntur Sanzongnya. Titik akupuntur Sanzong adalah titik akupuntur yang fatal. Tentu saja, King Sui tidak ingin membunuhnya. Dia menggunakan jumlah kekuatan yang tepat saat mendemonstrasikannya padanya. Titik akupuntur ini bahkan lebih sensitif dari yang lainnya. Namun, titik akupuntur Sanzong terletak di tengah dada seseorang, baik itu pria maupun wanita. Wanita dengan payudara besar khususnya, titik akupuntur mereka terletak tepat di belahan dada mereka. Seng Jun memiliki payudara yang sangat besar. King Sui tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan saat menunjukkannya padanya. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah tangannya dan tangannya tenggelam ke dalam gumpalan zat lunak. Itu sangat kenyal dan juga terasa sangat enak untuk disentuh. King Sui merasa seolah-olah seluruh tangannya berada di dalam dua gumpalan batu giok yang hangat. King Sui benar-benar tidak bermaksud melakukan itu. Sampai saat ini, tangannya masih terkubur jauh di dalam belahan dadanya, diremas erat oleh payudaranya. Perasaan itu menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Rasanya begitu indah bahkan kata-kata pun tidak bisa menggambarkannya. Ketika Seng Jun kembali ke akal sehatnya, dia menatap King Sui dengan amarah di matanya dan menamparnya. "Pa!" Suara keras dan jelas terdengar. Seng Jun tercengang. Sebenarnya, dia berpikir bahwa King Sui akan menghindarinya. Dia merasa agak bersalah melihat jejak telapak tangan di wajah pucat dan tampan itu. Tetapi kemudian ketika dia memikirkan tentang apa yang dia lakukan padanya, dia merasa bahwa dia layak mendapatkannya. King Sui melepaskan tangannya dan menunjukkan senyuman tak berdaya. "Aku tidak bermaksud menganiaya kamu. Anda mungkin tidak mempercayai saya dan karena Anda telah memukul saya, berhentilah marah." King Sui tidak yakin apakah ini kedua atau ketiga kalinya dia ditampar oleh wanita ini. Dia tidak menganggapnya memalukan. Lagi pula, dialah yang salah. Bahkan jika niatnya adalah untuk mengajarinya, dia seharusnya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Itu tidak menghormati seorang wanita. Karenanya, dia tidak menyalahkan Seng Jun atas hal-hal yang terjadi. Pastinya, dia juga tidak akan menganggap dirinya sebagai orang yang murahan. Sangat normal baginya untuk bereaksi seperti ini dari hal-hal yang dia lakukan sebelumnya. Dia seharusnya menganggap dirinya beruntung karena dia tidak membawa masalah ini ke dalam hati. "Kenapa kamu tidak menghindar?" Seng Jun tampak agak bersalah. Ditampar wajah sangat memalukan, terutama dalam kasus prajurit tangguh atau orang dengan status tinggi. "Saya pantas mendapatkannya. Dibandingkan dengan tamparan itu, aku merasa kamu lebih menderita." King Sui tersenyum pahit sambil melihat wanita cantik itu. Seng Jun sedikit menunduk. Dia merasa sangat bingung. Dia sudah sering berinteraksi dengan pria ini sebelumnya. Terakhir kali, mereka bahkan melakukan kontak tubuh satu sama lain. Bahkan jika mereka mengenakan pakaian mereka selama interaksi, hatinya masih tidak bisa tenang untuk waktu yang cukup lama. Sebagai pejuang, bahkan jika dia seorang wanita, itu bukanlah alasan baginya untuk terlalu peduli tentang kontak tubuh belaka. Jika tidak, dia akan lebih baik tinggal di kamarnya menjahit pakaian. Namun, tetap harus ada batasan untuk itu. Sebelum dia bertemu King Sui, tangannya tidak pernah disentuh oleh lawan jenis. Dia tidak menyukai King Sui, apalagi mencintainya. Tapi satu hal yang pasti, dia sama sekali tidak membencinya. Dia secara tidak sadar memperlakukannya sebagai sahabatnya, seorang teman yang bisa dia percaya dan juga diandalkan. Meskipun dia juga sadar bahwa perasaannya akan berubah, dia juga cukup rasional tentang hal itu. Semakin seseorang mencoba untuk menekan hal-hal tertentu, akan semakin mudah untuk meledak. Mengapa tidak memilih untuk mengikuti arus saja? Jika pada akhirnya, itu masih datang pada akhirnya, dia juga tidak akan menolaknya. Wanita mana yang tidak merindukan cinta? Wanita mana yang tidak memiliki fantasi cinta mereka sendiri? Mereka semua berharap suatu hari nanti,
mereka dapat bertemu dengan pria luar biasa yang mereka sukai dan juga menyukai mereka kembali. Namun, sangat sulit hal seperti itu terjadi, terutama dalam kasus pria berprestasi. Dalam pikiran bawah sadar setiap orang, akan ada keseimbangan. Keseimbangan ini adalah campuran dari segalanya. Ini bisa digunakan untuk menimbang banyak hal. Itu tidak hanya membebani perasaan, latar belakang, atau penampilan luar belaka. Yang dicari adalah kecocokan. Namun, manusia pasti mengalami hal-hal yang tidak menguntungkan sepanjang hidup mereka. Mereka seharusnya menganggap diri mereka sangat beruntung jika ada satu atau dua kejadian yang terjadi sesuai keinginan mereka. Kehidupan manusia pasti akan dipenuhi dengan kesulitan. Saat mereka hidup, mereka akan mulai mengalami rasa sakit karena menjadi tua, rasa sakit karena menjadi sakit, rasa sakit karena kematian, rasa sakit karena kehilangan orang yang mereka cintai. Kebencian hanya akan menyebabkan rasa sakit, keserakahan juga akan menyebabkan rasa sakit. Hidup adalah hal yang menyakitkan. Sungguh menyakitkan menyaksikan dunia yang realistis. Rasa sakit itu datang dari dalam diri kita sendiri, itu datang dari kenyataan bahwa kita hidup. Penderitaan datang seiring bertambahnya usia. Semua kecantikan mereka akan lenyap menjadi kerutan di wajah mereka. Berdiri melawan arus waktu bukanlah pertanyaan. Seseorang tidak bisa melakukan apapun selain perlahan-lahan menyerah padanya, karena kehidupan mereka mendekati akhirnya. Bagi seseorang yang melihat ketangkasannya perlahan menghilang seiring berjalannya waktu, bukankah itu menyakitkan? Sakitnya penyakit, sakit kematian. Kematian belum tentu merupakan proses yang menyakitkan. Tetapi meninggalkan hal-hal yang sangat kita cintai sangat menyakitkan. Lebih jauh, ketakutan yang dibawa oleh kesadaran akan kematian jauh melebihi rasa sakit yang mungkin ditimbulkan oleh kematian. Sakit kesedihan. Manusia adalah makhluk emosional yang takut sendirian. Cinta adalah perilaku di mana seseorang mencari persetujuan dari seseorang. Cinta keluarga, cinta pasangan, dan cinta persahabatan. Tapi begitu seseorang mengabdikan diri untuk mencintai, mereka pasti mengalami rasa sakit karena kehilangan orang yang mereka sayangi. Rasa sakit karena kehilangan seseorang yang Anda cintai, khususnya, mampu mencengkeram hati seseorang hingga ke intinya. Sakit penyesalan. Hasrat ibarat sebuah karet gelang yang diulurkan di tangan. Jika seseorang tidak berhasil menemukan tempat untuk memasangnya, begitu terpantul kembali, yang tertabrak seringkali adalah orang yang menembak karet gelang tersebut. Bahkan kebencian juga bisa menyakitkan. Misalnya, ketika cinta seseorang tidak dibalas, dia sering menemukan metode yang menipu dirinya sendiri dan orang lain untuk membuat dirinya mati rasa. Itu adalah kebencian. Sebenarnya, saat membenci seseorang, orang tersebut membenci versi dirinya yang tidak berdaya menghadapi kebenaran. Apakah ini tidak terdengar cukup menyakitkan? Rasa sakit yang ditimbulkan oleh lima skanda. Menghadapi terlalu banyak pilihan yang tidak berdaya hanya akan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Sejak saat itu, mereka hanya akan jatuh ke dalam jurang kesakitan. Pernah ada pepatah mengatakan, seseorang tidak dianggap manusia normal jika tidak belajar memperlakukan hidupnya dengan acuh tak acuh. Sepanjang hidup seseorang, itulah rasa sakit yang harus dialami seseorang. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menemukan kebahagiaan di tengah kesulitan ini. Meskipun rasa sakit yang disebutkan di atas mungkin terdengar agak berlebihan, itu juga benar jika seseorang mencoba memikirkannya. Terlahir, menjadi tua, sakit dan mati, manakah di antara mereka yang bukan proses yang menyakitkan? Hambatan yang dihadapi seseorang untuk mencari cinta juga merupakan proses yang menyakitkan, begitu juga dengan kematian teman dan anggota keluarga. Tapi ada juga beberapa hal yang bisa melawan rasa sakit ini. Sudah waktunya, semuanya menjadi tidak penting di depan waktu. Pada waktunya, hal-hal tertentu, terlepas dari apakah itu penting atau tidak, akan perlahan dilupakan. Waktu adalah obat terbaik. Itu bisa menyembuhkan segalanya, meski sepertinya sesuatu yang tidak pernah bisa diselesaikan.
Seng Jun tidak tahu apakah dia akan menikah dengan siapapun, juga tidak tahu apakah dia akan pernah menemukan suami idealnya. Namun, dia juga tidak mencoba menolaknya. Jika dia bertemu seseorang yang cocok dengannya, dia pasti akan menikah. Dia sangat tradisional dan pada saat yang sama, juga sempurna. Dalam benaknya, dia sebenarnya memegang pemikiran yang sangat tradisional. Jika dia tidak pernah berhasil memiliki keluarga sendiri dan memiliki putra dan putrinya sendiri, dia akan sangat menyesalinya. Faktanya, hal itu mungkin menjadi salah satu hal yang paling disesalkan dalam hidupnya. Saya tidak menyalahkan Anda untuk itu. Anda juga tidak akan menyalahkan diri sendiri untuk itu. Saya salah di sini. Aku seharusnya tidak menamparmu. Saya pikir Anda akan menghindarinya. Ucap wanita itu. Dia melihat jejak telapak tangan King Sui yang sekarang tidak jelas. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi di masa depan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan diri. Sebelumnya, itu karena saya terganggu. Bahkan saya tidak berharap diri saya melakukan hal seperti ini. Berbicara tentang semua ini akan tampak seperti saya hanya mencari alasan, tapi tolong, percayalah pada pesona Anda sendiri. King Sui menggosok hidungnya. Sampai sekarang, bahkan dia menemukan dirinya sedikit tidak tahu malu. Alasan mengapa dia menganiayanya adalah karena dia cantik. Siapa bilang kamu boleh menganiaya wanita hanya karena dia cantik? Kecantikan seseorang bukanlah alasan Anda untuk menganiaya dia. Setelah mendengar apa yang dikatakan King Sui, untuk beberapa alasan, Seng Jun mulai merasa sedikit tertekan. Tidak ada pria yang berani melakukan apapun padanya. King Sui adalah orang pertama yang melakukannya. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak terlalu marah. Mungkin itu karena setiap wanita secara tidak sadar berharap memiliki pria yang bisa dia rayu. Pria dan wanita pada dasarnya sama. Hanya wanita yang cenderung lebih emosional sedangkan pria lebih impulsif. Baiklah, mari kita berhenti membicarakan hal ini dan minum anggur bersama. Aku sedang ingin minum anggur. Seng Jun tersenyum dan menatap King Sui. Selama ini, King Sui merasa ada yang tidak beres pada Seng Jun. Tapi dia tidak yakin apa yang aneh. Ketika sampai pada apa yang dipikirkan seorang wanita, dia tidak pernah bisa memahaminya. Dia juga tidak pernah memikirkan bagaimana Seng Jun memandang dirinya sendiri. Dia hanya tidak bisa merasakan bahwa mereka berjalan di jalan yang sama. Dia terlalu saleh dan suci. Dan dia di sisi lain, ketika berdiri di depannya, itu membuatnya merasa agak gelap dan jahat. Baik, King Sui menyetujuinya secara alami. Hidangan lezat, anggur terbaik ditemani oleh wanita tercantik. King Sui dapat mengetahui bahwa Seng Jun cukup antusias untuk minum hari ini. Dia tidak khawatir tentang dia mabuk karena hampir tidak mungkin dengan kekuatannya saat ini. Tujuan mereka minum anggur hanya untuk menciptakan suasana hati. Orang-orang minum pada saat-saat gembira sebagai cara perayaan dan pada saat-saat sedih sebagai cara untuk membantu melepaskan stres mereka. Ceritakan tentang sekte abadi bintang surga. King Sui mencari topik untuk dibicarakan dengannya. Seng Jun sepertinya tahu bahwa King Sui ingin membicarakan masalah ini. Dia meletakkan cangkir anggur di tangannya dan dengan berani menatap King Sui. Matanya sangat cerah, seperti bulan cerah di langit. Meskipun mendalam, itu sangat murni dan bersih, membuat orang merasa sangat nyaman. Sekte tempat ayah saya berasal juga merupakan sekte abadi. Tidak hanya itu, dia adalah sekte lord di sekte kami. Tapi seperti yang dia katakan, sekte abadi juga dibagi menjadi yang lemah, biasa-biasa saja, dan kuat. Klan kami adalah bagian dari sekte abadi asal suci, yang secara signifikan lebih lemah dari sekte abadi bintang surga. Seng Jun berbicara tentang kisah klannya sendiri. Ini juga merupakan tanda kepercayaan yang dia miliki pada King Sui. Bukan hal yang aneh bahwa klan Seng Jun adalah sekte abadi asal suci. Namun, dibandingkan dengan sekte abadi bintang surga, kekuatan mereka lebih lemah secara keseluruhan. Dalam keadaan ini,
Menekan orang lain tidak perlu dilakukan dengan kekerasan atau konfrontasi langsung. Mereka bisa mencapainya dengan cukup mudah tanpanya. Namun, tak perlu dikatakan bahwa dia tidak yakin tentang bisnis antara sekte abadi asal suci dan sekte abadi bintang surga. Tapi klan aristokrat cenderung sangat peduli dengan wajah mereka, jadi insiden ini seharusnya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Apakah itu pertunangan orang tua atau disengaja? Hanya Seng Yuanlong yang tahu tentang itu. Pergi besok dan jangan pernah kembali. Seng Jun memandang King Sui dan mengatakan sesuatu yang benar-benar di luar dugaannya. Apa yang salah? Apakah Anda mengkhawatirkan saya? King Sui tersenyum dan bertanya. Kedengarannya agak tidak tahu malu ketika dia mengatakannya. Beberapa saat yang lalu, dia baru saja ditampar dan sekarang dia sepertinya benar-benar melupakannya. Dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berusaha menghindari kontak mata dengannya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mencoba menghindari mata seseorang. Namun, Seng Jun sebenarnya tersenyum sebagai balasannya. Aku tidak ingin melihatmu terlibat dalam masalahku. Anda hanya akan diseret tanpa alasan. Menilai dari fakta bahwa Anda mematahkan salah satu lengan Lian Chengyang, saya pikir lawan tidak akan melepaskan semuanya dengan mudah. Saya juga ingin menghindari masalah dengan menjauhinya. Alasannya adalah karena saya tidak tahu persis seberapa kuat lawan dan apakah saya cukup kuat untuk menghadapi mereka atau tidak. Tetapi jika saya benar-benar melakukannya, saya akan merasa sangat tidak nyaman. Anda adalah teman saya tidak ingin melihat Anda dibuli. King Sui berkata setelah berpikir sejenak. Dia memberitahunya tentang bagaimana perasaannya yang sebenarnya. Apakah kamu menyukaiku? Seng Jun memandang King Sui dengan serius dan bertanya. Tidaklah entah dari mana dia menanyakan sesuatu seperti ini. Jika mereka benar-benar teman normal, akan sangat sulit bagi King Sui untuk benar-benar mempertaruhkan dirinya untuknya. Satu-satunya alasan dia mungkin melakukannya adalah kecuali dia adalah seseorang yang dia cintai. King Sui tersenyum, apakah Anda ingin saya jujur? Iya, Seng Jun menjawab setelah beberapa saat ragu. Sangat normal bagi pria untuk menyukai wanita cantik. Cinta untuk daya tarik berasal dari manusia, ini termasuk pria yang tertarik pada wanita cantik, hal-hal indah, lingkungan, dan banyak lagi. Tapi saya tidak berpikir itu sampai pada titik di mana saya menggambarkannya sebagai cinta. Meskipun saya mungkin mencintai banyak orang, itu belum sampai pada tingkat yang melimpah juga. Satu-satunya hal yang saya tidak yakin adalah masa depan. Ini adalah apakah aku akan jatuh cinta padamu atau tidak seiring berjalannya waktu. Cinta tidak pernah bisa dihentikan, juga tidak akan dipaksakan. King Sui tersenyum dan menatap Seng Jun. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya akan memuji Anda kali ini karena jujur. Pergilah segera setelah Anda selesai makan dan jangan pernah kembali lagi. Aku akan selamanya mengingatmu sebagai temanku. Seng Jun berdiri perlahan dan berkata dengan nada tegas. King Sui tidak bereaksi. Sebaliknya, dia perlahan-lahan meminum anggurnya dan berpura-pura tidak mendengar apa yang dia katakan. Kamu sangat cantik, kecantikanmu bahkan bisa menyaingi istriku. Saya tidak akan mempertaruhkan hidup saya sendiri hanya karena Anda adalah wanita cantik. Sebagai seorang teman, saya dapat maju dan mundur bersama Anda. Terlepas dari apakah Anda laki-laki atau perempuan, cantik atau jelek, saya tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu seperti meninggalkan mereka. Dengan begitu, saya tidak akan selamanya bisa tidur dengan damai. Karena akulah yang mematahkan lengan Lian Chengyang, biarkan aku yang menangani ini, apa kau baik-baik saja dengan itu? King Sui meletakkan cangkir anggur dan berkata, bisakah kamu berhenti bersikap bodoh? Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Tapi mereka akan membunuhmu. Seng Jun menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Bukan karena aku bodoh, kamu adalah orang yang terlalu murah hati. Apakah Anda benar-benar ingin mengalah dan menikah dengan Lian Cheng Biao? Jika itu masalahnya, saya akan segera pergi.
King Sui menatap kedua mata cantik Seng Jun. Seng Jun terdiam. King Sui tersenyum dan berjalan ke sisinya. Baiklah, berhentilah memikirkannya. Seberangi jembatan itu hanya jika Anda sudah sampai di sana. Menurutmu apakah mungkin seseorang mati karena mencoba menahan air kencingnya sendiri? Dasar makhluk vulgar. Seng Jun mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada tidak senang. Dia kesal, setidaknya itulah yang dirasakan King Sui. Namun, itu hanya terdengar sedikit kesal. Pada saat yang sama, suaranya juga mengandung sedikit pesona yang murni dan suci. Apakah itu ada hubungannya dengan Anda dan keluarga Anda? King Sui hanya membicarakannya sebentar. Dia tahu bahwa Seng Jun akan tahu apa yang dia maksud. Jika dia tidak ingin membicarakannya, King Sui akan tahu bahwa dia seharusnya tidak perlu terus bertanya tentang itu. Saya menjalani hidup saya dengan bahagia ketika saya masih muda. Tidak ada orang tua yang tidak akan memanjakan anak mereka sendiri. Namun seiring berjalannya waktu dan semakin banyak saudara yang lahir, untuk memastikan perkembangan klan bangsawan, kita sebagai anak klan kita harus mengutamakan untuk mendapatkan keuntungan bagi klan kita. Dalam kasus saya, tak perlu dikatakan bahwa sekte abadi asal suci akan sangat diuntungkan dengan saya menikah dengan sekte abadi bintang surga. Karena itulah saya memutuskan untuk melarikan diri dari klan saya. Mengenai apakah itu pertunangan orang tua, atau apakah klan saya benar-benar berhutang budi kepada mereka, saya tidak yakin tentang itu. Orang tua saya sangat mengenal saya, mereka juga sangat memperhatikan tujuan akhir saya. Mereka sangat menyukai Lian Cheng Biao. Di mata banyak orang, dia adalah pria yang sangat luar biasa. Selama ini, orang tua saya selalu berpikir bahwa menikah dengannya akan membantu memuaskan kedua belah pihak. Seng Jun menjelaskannya dengan sangat lambat. King Sui dapat memahami secara kasar apa yang ingin dia katakan. Tampaknya apa yang disebut pertunangan orang tua ini mungkin tidak benar. Bukannya Seng Yuanlong tidak mencintai putrinya, dia mungkin benar-benar memiliki alasannya sendiri yang sulit disebutkan, atau mungkin karena mereka merasa putri mereka akan menemukan kebahagiaan sejati dengan menikah di sana. Bagaimanapun, tidak dapat disangkal bahwa Lian Cheng Biao sangat menyukai Seng Jun. Apakah kamu membenci mereka? Tidak, aku tidak, mungkin inilah takdirku sejak aku lahir. Nyatanya, saya yang menolak melakukannya, saya tidak bisa menyalahkan mereka begitu saja. Sebenarnya, sudah banyak rasa sakit yang harus kamu alami dalam hidup. Tidak ada gunanya menemukan lebih banyak masalah untuk diri sendiri. Tetapi sebagai manusia yang dibatasi di dunia ini, jika Anda menemukan kesempatan untuk menolaknya, Anda harus melakukannya. Dengan cara ini, setidaknya Anda akan memiliki kehidupan yang lebih menarik. Perlawanan juga datang dengan akibatnya sendiri. Apapun yang Anda lakukan, pasti ada biaya yang harus Anda bayar. Seseorang bisa mati tersedak hanya dengan meminum air. Karenanya, segala jenis perlawanan akan datang dengan bahayanya sendiri. Sebelum Anda melakukan apapun, ingatlah untuk selalu waspada. King Sui tersenyum dan berkata, setelah dipikir-pikir, Anda mungkin benar-benar ada benarnya di sana. Tidak, itu bukan kekuatan. Saya yakin bahwa saya benar dengan apa yang baru saja saya katakan. Apa yang Anda katakan, mari kita melawan takdir Anda bersama. King Sui tersenyum dan berkata, dia bisa mengekspresikan kepercayaan diri yang sangat kuat dengan senyumannya. Saat itu, Seng Jun sedikit terganggu. Keyakinan yang kuat dari King Sui membuatnya ragu-ragu. Pada saat ini, niatnya telah diblokir oleh pikirannya sendiri. Dia tahu bahwa tidak mungkin pria ini akan pergi. Tetapi Anda harus berjanji kepada saya bahwa ketika datang ke situasi hidup dan mati, Anda tidak boleh peduli dengan saya dan segera pergi. Jika tidak, mereka akan benar-benar membunuhmu. Seng Jun mundur selangkah dan berkata. Secara alami, King Sui juga menyetujuinya. Pada saat seperti ini, dia tidak berhak memutuskan apakah akan pergi atau tidak. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar melarikan diri, dia masih bisa membawanya.
Dia sangat yakin bahwa dia pasti bisa pergi dari sana. Tidak ada yang bisa menghentikannya. 3 hari berikutnya berlalu dengan sangat damai. King Sui menjalani hidupnya seperti biasa. Waktu di alam itu cukup baginya untuk berkultivasi. Oleh karena itu, dia sangat bebas pada siang hari. Dia juga akan membimbing Seng Jun melalui kultivasinya. Fisik dan temperamen wanita ini sangat cocok untuk Tai Chi. Yang mengejutkan, teknik itu berpadu sempurna dengan teknik eksklusif yang diturunkan oleh klannya. Tarian pedang yang diajarkan King Sui padanya sebelumnya memiliki nilai yang signifikan. Itu adalah kunci penguasaan dan integrasinya. Itu seperti lapisan dan King Sui telah membantunya menembusnya. Tanpa King Sui, akan sulit untuk mengatakan apakah dia akan berhasil di dalamnya. Bahkan jika dia bisa, itu mungkin hanya terjadi setelah 10, 20 tahun atau bahkan lebih lama. Kekuatan Seng Jun juga meningkat secara signifikan. Ketika King Sui pertama kali tiba di tempat ini, kekuatan wanita itu seharusnya lebih kuat darinya. Tapi sekarang, kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Yang terpenting, kekuatan Dewi itu terlalu tangguh. Itu seperti lensa pembesar, secara signifikan memperluas kekuatan yang dia lepaskan. Selain budidaya, itu adalah bentukannya. King Sui tidak akan hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Mungkin terdengar agak serius untuk menggambarkannya sebagai duduk dan menunggu kematian, tetapi peluang hanya diberikan kepada orang-orang yang telah dipersiapkan dengan baik. Ini adalah masalah yang dapat mempengaruhi kehidupan Seng Jun, dirinya dan banyak orang lainnya. Dia tidak boleh lengah. Dia harus melakukan semuanya dengan hati-hati. Hari-hari menunggu berlalu dengan sangat lambat dan tidak dihabiskan dengan baik. Meski demikian, King Sui masih mempertahankan sikap yang sangat baik. Seperti kata pepatah, dia yang menguasai kemampuan paling banyak tertawa paling keras. Dengan kekuatan yang cukup, seseorang tidak akan kehilangan ketenangannya dengan mudah. Segalanya akan tampak kurang penting bagi mereka dengan pemikiran bahwa mereka dapat menyelesaikan segalanya. Saat ini, King Sui berpikir bahwa bahkan jika Sekte Abadi Bintang Surga benar-benar kuat, hidupnya juga tidak akan dalam bahaya. Bahkan jika mereka benar-benar ingin berurusan dengannya, mereka juga perlu mempertimbangkan pro dan kontra terlebih dahulu. Ada kalanya klan aristokrat melakukan sesuatu dengan sangat agresif dan di lain waktu mereka tidak berdaya menghadapi suatu situasi. Karena alasan ini, King Sui bisa bertindak sangat tenang sekarang. Pada hari itu, dia telah menunjukkan kekuatannya. Dia yakin bahwa Lian Cheng yang akan menjelaskan dengan hati-hati kepada rakyatnya. Jika mereka masih bersikeras untuk melawannya, dia tidak akan keberatan bermain-main dengan mereka. Namun, masalah Seng Jun juga merupakan faktor lain yang terlibat di tengah-tengah ini. Kekuatan yang kuat cenderung sangat menghargai wajah mereka. Jika mereka memberitahu orang lain bahwa seorang junior muda berhasil menghancurkan seluruh pernikahan klan Lian Cheng, mereka benar-benar akan kehilangan kedudukan. Tepat karena alasan ini, Sekte Bintang Surga Abadi akan melakukan sesuatu padanya. Faktanya, Sekte Abadi Bintang Surga mungkin bukan satu-satunya yang menargetkannya. Inilah tepatnya yang dia khawatirkan. Dunia ini adalah dunia seni bela diri. Semuanya didukung oleh kehebatan bela diri seseorang. Jadi, hanya ada kasus yang jarang terjadi di mana orang akan mempermainkan yang lain. Tidak seperti mereka tidak pernah terjadi, tetapi jika mereka berdiri di depan kekuatan absolut, segala jenis skema mereka akan menjadi macan kertas. Tentu saja, trik seperti menyuruh orang lain melakukan semua pekerjaan kotor masih bisa diterapkan di dunia ini. Namun, orang yang bertanggung jawab untuk itu harus memastikan bahwa dia tidak akan ditemukan. Kultivator membenci dibodohi lebih dari apapun. Karenanya, seseorang harus berpikir dengan hati-hati sebelum dia memutuskan untuk bermain trik di dunia ini. Meskipun jauh di lubuk hati, King Sui merenungkan banyak hal. Dia tampak sangat tenang dari luar. Seng Jun, bagaimanapun, tampak lebih tenang daripada King Sui sendiri.
Dia sepertinya tidak mengkhawatirkan apapun. Ini membuat King Sui sangat mengaguminya karena hatinya yang tidak egois dan mulia yang dia tunjukkan. King Sui, saya merasa bahwa orang-orang dari Sekte Abadi Bintang Surga akan datang hari ini. Seng Jun berkata kepada King Sui setelah latihan paginya. King Sui menarik tinjunya dan menatapnya sambil tersenyum, apakah kamu takut? Tidak juga, sayangnya, saya bukan tandingan mereka. Sungguh luar biasa menjadi pejuang yang kuat, setidaknya mereka tidak akan mudah diganggu oleh orang lain. Seng Jun mengungkapkan senyum pahit. Betapapun kuatnya dirimu, akan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Pada satu titik, semua orang pasti pernah mengalami perundungan sebelumnya. Orang-orang di dunia ini, bersama dengan banyak hal lainnya seperti rantai. Kami berada tepat di antara rantai. Ada orang yang bisa kita kalahkan, ada juga orang yang kita tidak punya kesempatan. Tidak ada yang bisa mengklaim diri mereka benar-benar tak terkalahkan. Tetapi mungkin saja mereka tidak memiliki saingan selama periode waktu ini. Mungkin juga mereka belum pernah bertemu. Ucap King Sui. Baiklah, saya dapat mengatakan bahwa Anda memiliki poin yang baik di sana. Tak seorang pun di dunia ini yang mampu menjadi benar-benar tak terkalahkan. Namun, mereka dapat memilih wilayah tertentu di mana mereka dapat berdiri di atasnya. Sebenarnya, ini sudah cukup untuk satu orang. Seng Jun mengangguk, sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Di masa depan, kamu akan bisa mencapai level ini. King Sui ingat bahwa wanita ini adalah warisan peri suci. Tidak hanya itu, dia bahkan memiliki kuda bulan suci. Dia pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Dia adalah pembunuh kecepatan satu unit paling murni. Akan sangat bagus jika kami berhasil menembus rintangan tepat di depan kami. Untuk saat ini, yang terbaik adalah jika kita tidak memikirkan hal lain. Seperti kata pepatah, surga membantu yang layak. Melihat bahwa Anda adalah orang yang sangat murah hati, saya merasa tidak ada yang akan terjadi pada Anda. Oh, itu benar. Apakah kamu tahu tentang kekuatan sebenarnya ayahmu? King Sui melanjutkan dan bertanya. Dia menatap seberkas cahaya dari sisi timur. Itu terlihat sangat cerah. Itu adalah cahaya matahari. Bahkan di dasar laut, dia masih bisa merasakannya sedikit. Saya tidak yakin tentang itu. Ayah saya jarang mengungkapkan kekuatannya. Tapi ada satu hal yang saya yakin. Yang lain dari klan saya sangat menghormatinya. Bahkan leluhur tua, Seng Jun berkata setelah berpikir sejenak. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.